Kementerian Pemuda dan Olahraga akan membangun pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional. Di tempat ini rencananya akan dibangun stadion, asrama, sekolah, dan tempat pelatihan, menggantikan Sekolah Atlet Ragunan Jakarta Selatan yang sudah menjadi milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Rencananya sekolah olahraga ini akan menampung 600 pelajar setingkat sekolah menengah pertama dan SMA. Proyek Hambalang dikerjakan dua perusahaan BUMN bidang konstruksi, yakni PT Adikarya dan PT Wijaya Karya. Dari total 32 hektar lahan, luas area pembangunan mencapai 12 hektar. Menurut rencana, jika sesuai target, proyek Hambalang akan selesai tahun ini. Namun proyek bernilai 1,2 triliun ini justru mendulang kontroversi sejak disebut-sebut Muhammad Nazarudin. Nazarudin menyebut sekitar 50 miliar dari anggaran Hambalang diduga digunakan untuk pemenangan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Partai di Bandung pada Mei 2010. Tim Tihuan mengabarkan. Ya, kasus proyek pusat olahraga terpadu Hambalang menuai kontroversi. Dana dari 125 miliar jadi 1,2 triliun. PRKPK. Iya. Sekali lagi. Yang memang nama-nama yang disebutkan ini adalah dekat dengan kekuasaan. Mas Effendi. Ya, jadi ada dua istilah nih. Kalau tadi cek pelawak, kalau ini proyek berhumbalangan sebetulnya. Hambalangan. Jadi Hambalang berhumbalangan. Iya, karena tiga hal. Yang pertama, saya agak tahu daerah situ. Kebetulan saya bikin beberapa kolam koi kecil-kecilan di situ ya, di daerah sekitar sana. Dan saya tahu persis bahwa nggak masuk akal tuh untuk bikin sebuah super proyek besar dengan 1,2 triliun itu. Saya bikin kolam koi aja misalnya 10 kali 3 meter gitu. 3 bulan kemudian sudah bergerak tuh dasar kolamnya gitu. Cuma karena struktur tandanya, iya cuma dengan meter. Jadi akhirnya kita kasih pinggir-pinggiran itu seperti terpal, diakalin sedemikian. Itu satu. Yang kedua, tapi saya agak paham kenapa misalnya tiba-tiba itu proyek dibesarkan dan menjadi fokus di situ. Karena memang tanah-tanah di sekitar situ kan banyak tanah garapan, tanah-tanah apa yang kalau dibikin sertifikat dengan mudah, dengan cara yang ya kong-kali-kong dan segala macam, nilainya kan menjadi besar dong, menjadi besar. Apalagi kalau Anda dekat dengan kekuasaan, disertifikatkan nilainya menjadi besar. Maka saya paham. Jadi yang ketiga, kemarahan Nadia Aksa Daud. Bahwa mungkin dia pertamanya pada waktu menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga pada waktu itu, dia sudah hitung-hitung struktur tanahnya nggak mungkin. Paling cocoknya untuk SMP, SMA, atlet atau olahragawan. Dan kemudian budgetnya pun segitu gitu. Tiba-tiba ada orang lain yang membesarkannya, karena tadi hal-hal yang seperti itu agak mudah nih mensertifikatkan tanah. Lalu Pemdanya pun nggak berani lah kalau orang-orang ini orang-orang besar yang tiba-tiba proyeknya sudah jalan gitu kan, nah, maka keluarlah izin dan lain sebagainya itu. Nah akhirnya ya berhumbalangan begini. Iya kan? Mas Edi, beberapa nama terseret Mas. Ada Anas Urbaningrum, ada Andi Malarangeng yang juga terseret. Kalau menurut saya, ini proyek ini kan kita sebelum ini mencuat ke permukaan nggak ada yang tahu ya. Iya. Ada proyek sebesar 2,1 triliun di Hambalang. 1,2 triliun. 1,2 triliun di Hambalang. Nggak ada yang tahu tuh setelah si Nazarudin ngomong baru muncul proyek. Saya juga nggak paham reasonnya apa sih bikin pembangunan di daerah Hambalang. Pembangunan pusat olahraga di Hambalang sana. Di sini juga dalam quote and quote belum dimanfaatkan secara optimal ya, di Senayan dan sekitarnya. Itu satu. Jadi dugaan saya ini proyek memang didesain sengaja by design ya untuk pengumpulan dana. Nggak tahu untuk pengumpulan dana apa. Fee-nya akan ke sana. Itu yang saya, itu bisa terbaca dari proyek 125 miliar ya waktu Adiaksa membengkak jadi 1,2 triliun. Dari situ kita akan lihat ini sengaja dibengkakkan, nggak tahu untuk kepentingan finansial siapa. Kalau selama ini udah terbaca paling tidak menurut Nazarudin ini untuk kepentingan Kongres Demokrat, pemenangan Anas di Kongres Demokrat. SOK ke sana. Dan yang jadi masalah ternyata ininya juga tendernya juga bermasalah kan. Ada fee yang besar-besar sampai sekarang ini juga belum disentuh. Tapi bisa dikatakan bermain cantik ini ya, karena di sana juga melibatkan perusahaan kontraktor yang sudah tidak dilakukan lagi begitu.
Betul. Dan ada Wijaya Karya dan juga Adikarya itu sendiri. Ya. Sebenarnya sih dua-duanya qualified jadi BUMN yang besar ya di bidang konstruksi kayak itu. Tapi kan ternyata aja disubkan dengan kontraktor-kontraktor yang nggak jelas tuh. Hasilnya amblas, hasilnya amblas. 5 meter ya. Ini proyek berhamburan yang amblas itu. Jadi semoga kasusnya tidak berhamburan. Iya. Karena kasusnya harus disidik secara langsung. Kenapa sih pada waktu itu kita nggak tahu persis pertimbangan kenapa dibikin di sana itu loh, pusat olahraga itu. Iya. Udaranya juga nggak bagus sebagai pusat olahraga. Nggak bagus, agak panas. Bagus. Iya, buat buat bisnisnya bagus ya. Nggak terlalu juga. Iya, nggak terlalu Daru. Jika kita tadi melihat kriteria yang disebutkan Mas Effendi bahwa ini menyeret nama-nama yang dekat dengan kekuasaan, lagi-lagi nampaknya KPK agak susah ini menjerat orang-orang yang terlibat dalam proyek Hambalang ini. Ya, itu seperti biasa kan, kalau kita melihat cara kerja KPK ini kan mereka ini harus ibarat makan bubur kan, dari pinggir dulu gitu kan. Ini baru Nasarudin, kemudian sebentar lagi katanya ada Anas yang mau ditanya soal ini gitu ya. Yang justru yang menarik itu adalah begini, kalau kita lihat kasus ini kan selama ini seolah-olah publik atau kita ingin tahu seberapa banyak sih keterlibatan Anas Urbaningrum dalam kasus ini, karena kan dia dari beberapa kesaksian dia ada keterlibatannya di sana gitu kan. Persoalannya bisa lebih serius dari itu, karena kalau kesaksiannya dari Nasarudin kan dia mengatakan bahwa uang itu tidak hanya untuk pemenangan Kongres Demokrat, tapi juga mengalir ke istana. Nah kalau memang masuk di wilayah itu menjadi lebih complicated lagi persoalannya kan, karena ini menyangkut apa yang tadi katakan dekat, bahkan tidak hanya dekat kekuasaan tapi di kekuasaan. Tapi kita belum tahu apakah akan diarahkan ke sana atau tidak. Bahkan berada di kekuasaan kata Mas Daru. Ya, di lingkaran kekuasaan. Berarti kita pesimis dong Mas kalau begini. Bukan pesimis, artinya justru dengan ini kan sebetulnya kasus ini sudah beberapa bulan terangkat oleh kasus kesaksiannya Nasarudin kan. Tapi kemudian alam membantu dengan mengambleskan. Iya. Ya, jadi sekarang kita jadi lebih paham. Tidak bisa berbohong. Jadi orang jadi lebih tahu magnitudenya. Selalu dikatakan oleh pejabat dari Kemenpora menganggap bahwa ini kerugian negara nggak ada karena masih wilayahnya kontraktornya gitu kan. Asuransinya, ada asuransinya. Tapi persoalannya kan bukan di sana. Persoalannya kan tadi yang dikatakan, kok bisa naik dari 125 M menjadi 1,2 triliun. Ya. Naiknya bagaimana? Prosesnya naiknya kan mereka biasa modusnya itu adalah dengan melakukan penambahan anggaran melalui APBN perubahan. Sebagian besar kasus-kasus korupsi itu terjadi ketika anggaran itu ditambah. Karena kontrolnya sudah mulai tidak seketat seperti yang ketika di awal. Tapi yang menarik justru saya baca dari media Indonesia misalnya bahwa Badan Anggaran DPR khusus ini mengatakan mereka nggak tahu sama sekali, kecuali kalau dana optimalisasi misalnya. Ini nggak termasuk itu. Jadi DPR Banggar nih yang sering kita sorot mengatakan nggak tahu sama sekali. Dan yang kedua, sebetulnya yang agak menarik juga media sih nggak terlalu banyak tahu karena selama ini media kan nggak boleh masuk ya. Baru kemarin itu baru kemarin dibuka, ayo silakan masuk gitu ya. Kita kemarin masuk tuh harus pakai pesawat para layang. Untuk motret dari atas ya, gitu ya. Udara gitu. Mas lewat bawah nggak bisa. Mas Daru, Mas Edi, kita lanjutkan. Sesaat lagi. Saya tadi tertarik dengan kata Mas Effendi bahwa Mas Effendi punya bisnis koi di sana yang bukan bisnis kolam koi. Kolam koi yang juga ikut ambles ternyata ya dia. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia akhir pekan.